Apakah ada abad ketiga, abad keempat, abad kelima? Oke, saya kasih buktinya. Oke, oke, sedikit. Nah, jadi begini. Nakobatul Ashraf Mesir, abad yang tertua, apa namanya, nakobah tertua di dunia, itu berdiri sekitar tahun 300 Hijriah. Berarti kan abad ketiga tuh, abad 300 berapa gitu, pokoknya antara abad ketiga sama keempat, pertengahan itulah. Dan Nakobah Ashraf yang ada di Mesir itu masih eksis berdiri sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau kalau Nakobah tertua saja yang berdiri tahun 300 tahun 300 Hijriah itu mengakui Ba'alawi, lah lantas kenapa? Terus apalagi yang dibutuhkan? Kitab sejaman apalagi yang dibutuhkan? Karena ini pelaku sejarah, historis sejarah gitu. Oke, buktinya mana? Oke, kita kasih buktinya. Kiai keren pantunnya Kiai. Assalamualaikum Nusantara Banyak Cerdas. kalau mau. Waalaikumsalam. Nah, dari mana ini? Dari Pulau Garam. Apa? Madura. Pulau Garam. Madura. Mana ya? Sama-sama. Silakan. Antum minta taikin ya. Silakan gimana Nusantara? Gimana? Begini, sekarang kan yang namanya nasabnya para habaib ini sudah menjadi konsumsi publik. Karena sudah menjadi publik, karena mereka telah mempublikasikan di ruang publik, ya maka harus diadakan di serana publik yang adil. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam. Salam, Mutar. Ya. Nusantara dulu. Silakan Nusantara terusin. Kalau ingin polemik nasab ini selesai, tidak ada framing dari antara dua belah pihak, maka harus melibatkan pemerintah. Begitu, agar supaya hasilnya diputuskan oleh pemerintah. Kan begitu. Kalau hanya debat, diskusi ilmiah, ini dua kubu ini nggak akan pernah bisa bersatu pada suatu titik temuan. Begitu, yang satunya ke barat, yang satunya ke timur. Begitu. Kalau melibatkan pemerintah, maka pemerintah akan memutuskan. Yang tidak mengikuti keputusan yang telah diputuskan oleh pemerintah melalui data-data yang konkret, maka akan dikena sanksi. Mereka tidak akan bersuara lagi, sehingga konflik ini bisa selesai. Begitu, Tuan. Silakan Kiai Abdurrahman mungkin mau menanggapi, silakan. Lanjut. Tadi Nah, harusnya pas ada Kiai Sancang tadi ya, kan dia termasuk MUI ya. Silakan. Saya menyapa Nusantara dulu. Salam Silakan, Sutong silakan. dari Nusantara. Oke, cukup. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, begitu saja. Siapa yang menanggapi? Begitu permintaan kami. Begitu. Kalau saya sih gini, Abang Nusantara, karena lembaga Robito ini lembaga resmi pencatatan nasab para habaib yang selama ini dianggap yang dipermasalahkan oleh Ki Imad, maka bagi saya, tapi ini saya pribadi pendapat saya, ya tempat untuk diskusi yang paling pas itu ya kantor Robito itu. Kenapa? Karena kantor Robito ini yang menjadi tempat naungan para habaib yang selama ini dijadikan permasalahan oleh Ki Imad, gitu. Jadi elegan itu seperti itu. Tapi bagi saya ya, pendapat saya pribadi, seandainya beliau mencari tempat yang lain, justru menurut saya itu enggak logis. Yang logis itu tempat itu ya di mana muaranya bermasalah, seperti itu. Pendapat saya seperti itu. Saya boleh berpendapat ini, Kang Wahab, maaf. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Ya udah biar Kang Nusantara dulu lanjut. Kita harus Silakan, menghormati silakan. waktu. Lanjut. Begini, kalau di Robitoh Alawiyah itu nanti semua dari kedua belah pihak akan memframing. Begitu. Entah mana yang benar datanya, itu semua akan bersikukuh, tidak akan menemukan titik temu. Oleh sebab itu, harus diadakan di tempat yang difasilitasi oleh pemerintah. Baru
itu akan menyelesaikan masalah konflik yang kepanjangan ini. Begitu menurut kami. Silakan, ada mau nanggapin enggak? Silakan. Abdul Rahman mungkin. Ya, boleh nanggapi sedikit. Oh, silakan Bang Muhtar. Begini ya. Mohon izin. Sebenarnya begini ya. Kalau saya ini sih tidak terlalu tahu kali tentang agama ini ya. Tentang apalagi yang dikatakan dengan ayat-ayat ya. Tapi saya hanya berangkat dari akal dan pikiran saya yang sehat. Saya hanya bisa percaya kepada para ulama-ulama yang memang betul-betul menjalankan ya ceramah itu dengan benar, tidak pada menyesatkan pada pengikutnya. Kalau kita melihat perkembangan pada saat ini sekarang ini adalah dengan adanya penyesatan-penyesatan terhadap umat, terhadap pengikutnya, maka saya dalam hal ini terus terang saja saya ini mualaf. Saya dulu masuk Islam karena aku anggap agama Islam adalah paling benar menurut diri saya. Tetapi kalau saya lihat sekarang nih, ya, saya bingung yang mana yang mau saya ikut. Seseorang mengatakan, ya, seperti ini, tetapi saya hanya melihat berdasarkan hati nurani saya. Kalau saya lihat perkembangan sekarang ini banyak kali yang tidak sesuai dengan syariat Nabi. Seperti contoh, kalau dia katakan diri dia Habib, tetapi mengkafir-kafirkan orang, menjual sesuatu demi, ya, dengan alasan dia keturunan Nabi. Sementara kalau saya berpikir secara logika dan secara akal saya bahwa Nabi itu penuh kasih dan sayang, tidak pernah mencaci, bahkan dia sifatnya merangkul. Inilah yang terjadi pada saat ini. Jadi Habib-Habib ini juga ya, kalau saya lebih percaya pada Habib-Habib Nusantara yang sifatnya menyejukkan, mengajak bersama antar umat, harus saling mengasihi. Tetapi sudah banyak juga sekarang Habib-Habib ini mentang-mentang dia dari Yaman, suka-suka hati mereka aja memprovokasi masyarakat itu, memprovokasi warganya, ya, mengkafir-kafirkan agama orang, seolah-olah dia paling benar. Apakah ini patut kita contoh yang dikatakan dia seorang Habib? Ya, dengan sekarang bertimbulan makam-makam palsu. Pak Muhtar, yang antum maksudkan Jadi ini. kalau saya sih Bentar. singkat-singkat aja. Singkat-singkat aja berpikirnya ya. Mari kita lihatlah secara seksama yang mana yang memang para ya ulama-ulama Nusantara itu memang benar ya. Itulah yang perlu kita ikuti. Jadi gini, Pak Muhtar, menurut saya itu. Pak Muhtar, kalau antum bernarasi seperti itu, menurut saya antum nggak objektif. Kenapa? Karena kalau antum berbicara tentang berceramah yang suka mengkafir-kafirkan, menurut saya ini siapa ya? Yang kedua gini, begitu banyak habaib ini yang gaya dakwanya itu sangat halus ya, yang sangat lembut, bahkan menata hati itu sangat banyak ya. Kemudian yang berkaitan dengan yang pemalsuan makam yang antum lakukan, berarti antum tidak objektif dalam bab itu. Halo? Bisa bersuara. Ini saya dulu ya. Tuan. Yang mana yang mau kita ikut? Kayaknya itu saya yang goyang nih, lab saya ya. Ini lab saya yang goyang ya. Tidak mengatakan Bang ya. Enggak, bentar. Tidak mengatakan semua Habib itu seperti itu kan. Makanya kita harus jeli. Bentar. Saya tidak mengatakan semua Habib itu salah kan itu Bang. Nah makanya dalam hal ini mana memang betul-betul juga menyalahi daripada aturan yang memang tidak sesuai lagi ya. Kita lah berpikir itu aja loh Bang. Maksud saya itu seperti itu Bang. Artinya gini, ketika antum sudah muslim, kita pandang kita muslim ya. Maka ketika muslim itu ya kita tidak gampang langsung memutuskan ya, memvonis seseorang itu salah. Apalagi dalam gaya dakwah ya, seperti yang mengkafir-kafirkan tadi yang antum bilang. Itu tidak segampang itu kita melihat itu dan kita langsung memvonis. Kemudian dari perkataan antum yang berkaitan dengan pemalsuan maka sebaiknya kita gini. Sesuatu hal yang kita dapat dari informasi media yang kita nggak langsung dapati secara langsung. Ini jangan langsung kita yakini atau kita framing sesuatu hal itu terjadi. Karena kalau seandainya apa yang ditujukan itu pemalsu makam itu terjadi, maka orang yang memalsukan itu pasti udah dipidanakan dan pasti ada pelaporannya. Nah, kenapa tidak pernah ada pelaporan? Karena nggak ada yang terjadi gitu loh Pak Muhtar. Artinya, ayolah kita jangan gitu. Ketika kita ada sesuatu yang nggak pas, ya cukup sesuatu itu yang kita nilai tidak pas. Jadi kita objektif. Jangan lantas kita justru malah gimana ya, malah melakukan sesuatu hal yang justru nanti
menimbulkan permasalahan yang baru lagi gitu loh. Kembali ke laptop. Oke, nah Ya ini ini Kang Nusantara, saya boleh ngomong nggak Silakan. untuk nih. Jadi gini, ngelanjut dari yang Kang Nusantara omongin tadi, etikanya ketika kita bertanya, ya kita datang di tempatnya. Itu etika satu. Ke dalam hari ini ke Robitoh ya. Kemudian janganlah diungkap di publik dulu. Ini saya yang kurang setuju dengan Kang Kiai Imad seperti ini. Jangan diungkap ke ranah publik dulu, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kita Bisa tabayun saya dalam jawab? Islam Bisa mungkin saya seperti itu. jawab? Nanti dulu. Kemudian Silakan. ketika diusulkan untuk ketika ke Robitoh Kang Kiai Imad dengan segala argumennya tidak mau menolak, oke, saya minta masukan dari untuk Robitoh, kita berikan kebijakan kembalikan ke negara, biar negara yang memfasilitasi. Tadi idenya tertutup tapi disiarkan secara live, saya setuju. Sangat setuju untuk hal yang seperti itu. Biar kembalikan ke negara, dalam hari ini yang membidangi kita bidang keagamaan Kementerian Agama atau MUI yang jelas-jelas duduk dalam posisi netral di situ, silahkan berdiskusi, keluarkan semua data yang ada. Dengan asumsi kita cari kebenaran bukan pembenaran. Jika memang salah ya akui salah, saya salah, akui salah, saya akan ya kita akui yang benar yang mana gitu. Itu masukan saya juga. Biarkan ya, ayo kembalikan negara, hindari kegaduhan karena ini petugas negara untuk meminimalisir kegaduhan yang ada di masyarakat. Nah, mungkin kalau dengan seperti itu, kalau dari Kiai Imad juga tidak menyetujui, ya berarti memang dia mencari berbagai alasan. Kalau di Robito nggak mau dikembalikan ke negara atau MUI yang dalam hal ini bersifat netral, dia tidak mau menolak juga ya. Saya nggak bisa lagi ngasih masukan yang mana gitu loh. Saya hanya minta kebijakannya aja, itu aja sih. Saya setuju kalau memang harus dikembalikan ke negara. Coba Ustadz Cancang dinaikin kalau masih ada tuh Ustadz Cancang. Halo. ya Ya, gimana ya. saudara? Yang pertama, kenapa Keimat ini mengangkat ke publik? Kan begitu. Karena para habaib ini mempublikasikan nasabnya di ranah publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu saya belum selesai. Silakan ya. Lanjut silakan. Ya, karena sudah menjadi ranah publik dan terdapat banyak ceramah-ceramah seperti Saudara Mukhtar katakan, banyak ceramah-ceramah yang mengandung khurafat. Udah kita yang situ. Artinya ya, yang konteks yang antum tadi. Nah, ini begini, mohon maaf. Di saat para habaib ini mengeluarkan suatu ceramah dan itu merupakan tokoh yang ceramahnya tidak mencerminkan sebagai akhlak baik zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka publik berhak, mohon maaf, Sudah dibahas. publik berhak untuk mengkaji kebenaran nasab tersebut. Begitu. Setelah dikaji, ternyata setelah diajukan kepada RA bahwa data dari abad 4 sampai abad 8 tidak pernah ditemukan. Kan begitu dari Kiimat. Ini saya baca dari Kiimat, nanti jawabannya. Saya ini tidak mau ada di satu kubu. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua adalah saudara. Tadi gini, mohon maaf Nusantara, mohon maaf gini. Iya, saya teruskan nanti relasinya ke sana nanti. Begitu, mohon maaf. Entar dulu. Saya diselesaikan dulu. Entar dulu. Jadi Ini gini. arahnya Entar nanti dulu. ke Entar dulu. ranah Paham, itu. saya paham. Mohon maaf. Saya paham. Saya mohon maaf gini. Apa yang antum sampaikan, ini dari mulai kita tadi nih live, itu udah kita dengarkan, baik lagi ke situ lagi. Waduh, no lagi puyeng malah kita. Begini. Enggak. Kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran. Jangan. Kita Begini, Bang adalah Nusantara. umat Kanjeng Nabi Aduh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali Aduh. kepada Al-Quran. Antum Apa itu aneh. Al-Quran? Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu harus ada di tempat yang netral. Dibilangin jangan ngocol. Tak dulu, kesel banget dibilangin tak dulu, nggak bisa ngormatin ya. Rocok aja. Mantap. Begini Bib, maksudnya gini, ini mohon maaf, Bang Pak Mutar ya. Saya itu mau dengan perbedaan kita nggak masalah. Cuma saya begini, sesuatu hal yang sudah diulang-ulang tadi, itu jangan dibawa ke kepala kita baik lagi situ lagi. Habaib begini lagi, hurufat begini. Itu udah kita bahas. Maksudnya gini, ini kita bicara kan tentang dia bicara tentang Robito ini tentang debat IMA tanggal 7 dan 8 ini September. Setuju? Di mana kan dia kan bilang kan di tempat yang umum. Kan saya bilang di RA aja. Harusnya tema kita itu berkaitan dengan itu, bukan lagi kebicara hurufat, ceramah Habib yang begini-begini. Ini kemana lagi maksudnya? Jadi keluar dari konteks, begitu disancang, saya disancang. Mohon maaf. Ustadz Wahab, Gitu loh. Ustadz Wahab,
Antum Dit. udah tahu belum ada satu sayyid di sini yang nasabnya itu sudah diisbat oleh Nakobah Mesir, Ustaz. Maksudnya? Ada salah satu dari Komal ini sayyid ini nasabnya itu sudah diisbat bukan hanya Robito, tapi langsung diisbat ke Nakobah Mesir. Itu orangnya di bawahannya. Cuman diam aja beliau, santai. Oh, yuk. Silakan saya antum dari tadi belum komentar nih. Kiai Abdurrahman, mohon maaf ya sikap saya begitu tadi ya. Artinya Udah sancang ya. udah cakep aja kalau antum ngomong cakep aja. Lah kagak, maksudnya begini. Lah kalau kita ngomong kagak didengerin, lah kan bagaimana ngerocok bae. Lah Kan udah kagak keren. emang mesti begitu, mesti begono emang. Beb, buka diri antum dong saya, jangan diam aja. Lanjutin. Beb, Syarif, Siap. buka Oke, saya lagi izin ya. sekali-kali. izin ya, tapi jangan dipotong ya. Izin Ya, banget silakan. Kiai, para bayi, para alim ulama. Saya tuh suka nongkrong di roomnya Ustadz Wahab Al-Batawi ini. Saya tuh sambil tiduran, kadang lebih baik saya denger ceramahnya Ustadz Wahab Al-Batawi daripada saya denger musik yang nggak jelas. Nanti takutnya saya hatinya munafik gitu kan, gara-gara sering main musik, dengerin musik. Mending saya dengerin ilmu, dengerin nasihat sambil saya baring-baring. Oke, saya ini lanjut dikit ya. Silakan. Kok selalu diminta abad ketiga, abad keempat, abad kelima, nanti dikasih buktinya nangis, nanti katanya palsu, ya kan, dia kan repot. Kan begini, Rumail Abbas itu dia sudah mendapat catatan yang diperlukan oleh Kiai Imanuddin bin Utsman Al-Bantani, itu nushahnya sudah dipoto sama dia, dan posisi nushahnya itu, posisi catatannya itu ada di Taif, ada di Mekah. Nah, dan itu sudah dipoto sama Rumail Abbas. Nah, sekarang untuk verifikasi sama-sama biar adil, Kiai Imad diundang datang ke Robita Alawiyah untuk sama-sama cek verifikasi itu bener nggak tuh datanya tuh. Kalau bener ya udah kita damai, nggak usah ribut kesini kesana kemari lagi gitu. Nah, oke, lanjut dikit. Apakah ada abad ketiga, abad keempat, abad kelima? Oke, saya kasih buktinya. Oke, sedikit. Nah, jadi begini. Nakobatul Ashraf Mesir, abad yang tertua, Nakobah tertua di dunia, itu berdiri sekitar tahun 300 Hijriah. Berarti kan abad ketiga tuh, abad 300 berapa gitu, pokoknya antara abad ketiga sama keempat, pertengahan itulah. Dan Nakobah Ashraf yang ada di Mesir itu masih eksis berdiri sampai sekarang gitu. Nah, kalau Nakobah tertua saja yang berdiri tahun 300 Hijriah itu mengakui Ba'alawi, lantas kenapa? Terus apalagi yang dibutuhkan? Kitab sejaman apalagi yang dibutuhkan? Karena ini pelaku sejarah, historis sejarah gitu. Oke, buktinya mana? Oke, kita kasih buktinya. Tuh. Sekarang silakan cek Google kalian masing-masing. Gedein Zat. Satu Wahab. Gedein. Bentar, saya bikin pola. Nah, ini Nakobah ini sudah berdiri abad 300, abad ketiga. Gedein. Bentar, bisa nggak ya? Bentar. Oh, 6 tamu ya, harus bentar. Ya bisa Ustaz, harusnya bisa. Oh, kebanyakan orang. Oh ya udah. Bukan bisa ya? Ya, ini 06 dia. Ustaz, ada turun Ustaz. Ada turun. Enggak, harusnya Ada turun bisa. biar antum di bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lebih dari 6 orang. Ah, itu bisa tuh. Iya, karena 6, dia harus 6 dia. Lebih dari 6 nggak bisa. Oh, Bentar. gitu. Ya. Nah, nih. Baca Nakobatu As-Sadatul Ashraf. Memang betul, Nakobatu di luar negeri di Arab itu nggak ada Habib, adanya Sayyid sama Syarif. Tapi Habib itu juga Sayyid, karena itu hanya dipakai oleh klan Ba'alawi. Nah, As-Sayyid Mahmud As-Syarif, Nakib As-Sadatul Ashraf. Nih, nomor registrasinya nih. Ini punya siapa ini? Ini punya kakak saya yang bermarga, Ali Drus. Ali Drus itu Ba'alawi apa bukan? Ba'alawi. Nah, kita baca. Nih. Husain bin Abdullah Ali Jangan terlalu Drus. di-spill ya Habib, jangan terlalu di-spill ya Habib. Akhirnya di Oh, siap. bahaya itu. Nah, makanya Anda bilang Nakobatul Ashraf itu berdiri tahun 300 Hijriah. Sampai sekarang masih eksis, bahkan menjadi lembaga fatwa untuk pengisbatan suatu nasab. Menjadi rujukan, dan Nakobatul Ashraf ini juga menjadi rujukan Robito Alawiyah, dan juga menjadi rujukan nasabah-nasabah lain seperti Hijaz, Maroko, Sudan. Makanya saya bingung, kenapa Zulfikar Basyaiban itu ada cap stempelnya Mesir gitu kan, banyak banget tuh stempelnya tuh.
Makanya saya bingung kenapa Zulfikar Basyaiban itu ada stempelnya Mesir, dan saya tanyain ke Mesir, kenal nggak orang ini? Nah, dan orang Mesir nggak tahu ini siapa sih Zulfikar Basyaiban ini. Kan Antum gitu. nanyanya ke Nakoba bukan? Nakoba, anak ke Nakoba, anak datang ke Hijaz, anak datang ke Nanya sana. tentang Zulfikar itu. Anak tanyain, banyak anak tanyain yang palsu-palsu itu, yang punya sertifikat, yang stempel-stempel katanya dari Mesir, dari Turki, dari Mekah. Anak tanyain semua. Waktu saya ketemu Syarif Ibrahim Mansur, kita tanyain juga. Ajib. Ini kenal gak orang-orang ini? Makanya. Nah, mau apa lagi? palsu ya? Aku berdiri abad 300 Hijriah dan Ba'alawi sudah terdeteksi di sana. Tetapi perlu kita catat kembali, Naqobatul Ashraf dia hanya memiliki pembendaharaan dan perpustakaan dia sendiri, tidak dipublik ke umum. Catatan nggak mungkin dokumen arsip mereka dia publik ke umum, nggak mungkin. Tapi jelas dia berdiri abad 300 Hijriah. Sekian, terima kasih. Mantap. Masya Allah. Sekali ngomong Habib Syarif Ayub langsung multi.